Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah untuk semua nikmat dan karunia-Nya. Kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan kajian ta'lim kita dalam kitab At-Tarhib wa Targhib. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menuntun kita, Nabi yang memberikan kepada kita teladan, dan Nabi yang kita harap syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Kajian kita hari ini adalah pada bab At-Tarhib min tarkil ghazwi wal jihadi. Artinya ancaman meninggalkan peperangan dan jihad di jalan Allah. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza tabaya'tum bil 'ainah. Ada yang membaca bil 'ainah, ada bil 'ainah. Kalau dalam kitab Bulughul Maram bil 'ainah. Tapi dalam kitab kita ini bil 'ainah. Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raghibtum bil zar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhullan la yanza'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Artinya apabila kalian bertransaksi dengan cara ainah. Ainah itu keterangannya dalam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram adalah penjual dan pembeli, di mana seorang penjual menjual barangnya kepada pembeli dengan harga tertentu. Lalu dia mengambil harga dari pembeli tadi. Sesudah itu dia membeli kembali barang yang dijual kepada pembeli tadi dengan harga yang lebih murah. Itu namanya ainah. Dan jual beli ini dilarang dalam syariat kita karena dia ada unsur ribawi. Kalau kalian bertransaksi dengan cara ainah, wa akhaltum adnabal baqari, dan kalian mengambil ekor-ekor sapi atau ekor-ekor lembu, artinya kalian selalu mengikuti ekor sapi. Ini kinayah ya. Maksudnya menggembala sapi, selalu mengurus urusan dunia saja. Wa raghibtum bizar'i, dan kalian senang dengan cocok tanam. Wa taraktumul jihad, di samping itu kalian meninggalkan jihad atau berperang di jalan Allah. Jihad dalam artian yang luas yang kemarin sudah kita jelaskan. Sallallahu alaikum dhullan, niscaya Allah akan menguasakan kepada kalian kehinaan. Allah akan memberikan kehinaan kepada kalian. La yanza'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mencabut kehinaan itu sehingga kalian kembali lagi kepada mengurus agama kalian. Nah, sebagaimana dalam fatawi ulama disebutkan, man asbaha wad dunya akbaru hammi. Siapa yang menjelang di pagi hari lalu urusan dunia adalah sesuatu yang paling pokok dalam hidupnya, begitu bangun pagi yang teringat adalah urusan dunia. Begitu melek matanya yang terbayang adalah bisnisnya. Begitu dia baru bangun tidur, yang terpola dalam pikirannya adalah perekonomian dia. Maka dalam fatwa tadi dikatakan Allah akan menutup, mengunci hati orang itu dan memberikan stempel, memberikan cap dengan 4 ketentuan.
Yang pertama, hammun la yanqati'u anhu abada. Allah akan timpakan kepada dia kesedihan yang tidak akan pernah lekang dari dirinya. Syughulun la yatafarraghu minhu abada. Rasa sibuk yang tidak pernah habis selama-lamanya. Seakan-akan hidupnya sehari semalam itu penuh dengan kesibukan. Tidak ada waktu longgar lagi. Itu orang yang begitu bangun terpikir hanya urusan dunia saja. Faqrun, yang ketiga, faqrun la yablughu ghinan abada. Allah akan timpakan kepada dia kemiskinan, kefakiran. Jadi sepanjang hidupnya terasa terus rasanya miskin, terus nggak pernah cukup selama-lamanya. La yablughu ghinan abada. Dan yang keempat, yang terakhir, amalun la yablughu muntahahu abada. Allah akan berikan kepada dia angan-angan yang sangat panjang. Jadi hidupnya penuh dengan angan-angan, cita-cita saja yang tidak pernah sampai kepada puncak harapan yang dia inginkan. Nah, ini saya kira sejalan dengan hadis yang baru kita baca tadi. Apabila kalian berjual beli dengan sistem ainah, sistem riba, kalian ikut saja ekor kerbau, ekor sapi kalian kemana-mana, dan kalian suka dengan bercocok tanam, sudah puas dengan cocok tanam, lalu kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah akan menghinakan kalian dan tidak akan hilang kehinaan itu, sehingga kalian kembali lagi kepada urusan agama ini. Ya, jadi berbahagialah dalam situasi yang seperti ini kita masih peduli, lebih-lebih kita punya cara untuk tidak putus dari majelis ilmu ini dengan, ya meskipun di negara kita lagi diberlakukan social distance, tapi kita masih bisa melakukan ta'lim dengan cara memanfaatkan teknologi yang kita miliki. Hadis yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yaghzu. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia tidak pernah berperang, tidak pernah ikut peperangan, walam yuhaddis bihi nafsahu, dan tidak pernah terpikir dalam hatinya, tidak pernah terbetik dalam cita-citanya bahwa dia ingin perang, mata ala syu'batin minan nifaq, sungguh dia telah meninggal dunia dalam keadaan dia memiliki sifat munafik. Siapa yang mati dalam keadaan belum pernah berperang dan tidak pernah ada cita-cita dalam dirinya untuk berperang, maka dia mati dalam keadaan syu'batin minan nifaq. Ya, mungkin yang pertama ini khitabnya adalah kepada para sahabat Nabi dulu, ya, di umat di zaman awal dulu, ya, di mana peperangan selalu ada di setiap waktu. Jadi siapa yang tidak pernah ikut dalam suatu peperangan, ya mungkin yang kedua ini untuk kita ini, walam yuhaddis bi nafsah, dan tidak ada rencana, tidak ada cita-cita dalam dirinya untuk ikut berperang. Ya, dia takut dengan peperangan, dia tidak mau membela Islam, ya, dia tidak pernah memiliki himmah untuk berperang, untuk menegakkan agama Allah ini. Maka orang seperti ini mata ala syu'batin minan nifaq, dia sungguh telah mati dalam keadaan membawa sebagian daripada sifat kemunafikan. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan kemarin, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sudah menjelaskan bahwa jihad dalam kajian agama kita bukan hanya berperang, ya, melawan orang-orang kafir. Ada jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Ada jihad melawan kezaliman. Ada jihad melawan, ya, kebodohan. Dan yang kita lakukan ini adalah bagian daripada jihad melawan kebodohan yang, ya, ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita himmah, semangat untuk terus menghidupkan semangat untuk berjihad dalam diri kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yaghzu wa lam yujahhiz ghaziya. Siapa yang tidak pernah berperang dan tidak pernah membekali orang yang berperang. Ya, begitu luasnya agama kita, ya. Jadi kalau nggak bisa perang, berilah perbekalan kepada orang yang berperang. Ya, kalau tidak punya kemampuan untuk berperang, tidak cukup nyali untuk berperang, berikanlah perlengkapan
Seperti di zaman sahabat dulu ya. Di zaman Rasulullah maksud saya, Nabi pernah melelang siapa yang memiliki harta untuk membekali pasukan kita untuk berperang. Maka para sahabat angkat tangan semuanya. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, saya serahkan semua harta saya untuk keperluan jihad di jalan Allah ini. Nabi bertanya, apa yang tersisa wahai Abu Bakar? Yang tersisa tinggal Allah dan Rasulnya. Utsman juga begitu. Alayya jihazu man la jihazalah. Saya akan menanggung semua perbekalan orang yang mau berperang tapi dia tidak punya perbekalan. Yang tidak punya pedang, saya berikan pedang. Yang tidak punya kuda, saya siapkan kuda. Yang tidak punya baju besi, saya siapkan baju besinya. Itu disebut dengan jahaza ghaziyan, menyiapkan atau membekali orang-orang yang berperang. Au yakhlufu ghaziyan fi ahlihi, atau dia mengurus keluarga orang yang sedang berperang. Dan dalam Islam yang berperang kan hanya laki-laki yang sudah mukallaf. Berarti orang tua renta, wanita, anak-anak tidak ada kewajiban berperang. Mereka adalah ahli orang yang berperang. Orang yang tidak pernah berperang, tidak pernah menyiapkan perbekalan orang yang berperang, dan dia tidak mau mengurus keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang berperang. Ya, jadi begitu suami berangkat, dia akan meninggalkan keluarga. Ini namanya yakhlufu ghaziyan fi ahlihi. Dia tidak ikut berperang, tapi dia mengurus ahli atau keluarga orang yang sedang berperang. Bi khairin, dengan kebaikan, asabahullahu ta'ala biqari'atin qabla yaumil qiyamah. Orang dengan kriteria 3 tadi, yang pertama apa tadi? Tidak mau berperang. Yang kedua, tidak mau membekali orang yang berperang. Yang ketiga, tidak mau mengurus keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang berperang. Bagaimana ancaman Allah? Orang itu tidak akan mati sebelum Allah timpakan qari'ah kepada dia. Al-qari'ah, mal qari'ah. Qari'ah yang dimaksud di sini bukan hari kiamat ya. Qari'ah yang dimaksudkan adalah bala, musibah. Orang yang dalam hidupnya tidak pernah berperang, tidak pernah membekali orang yang berperang, tidak mau mengurus keluarga orang yang sedang berperang, Allah akan timpakan bala atau musibah sebelum dia menjumpai ajalnya. Ya. Saya kira 3 hadis ini sangat mencerahkan kepada kita semuanya. Ya. Jadi intinya adalah umat Islam adalah umat yang santun. Islam adalah umat yang membawa keselamatan. Tetapi ketika Islam dihadapkan pada sebuah permasalahan yang mengharuskan dia untuk melawan, berperang, maka umat Islam harus bangkit, ya, melawan, ya. Sehingga ada ancaman tadi. Ini menyemangati kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang siap berperang dalam segala situasi. Kita lanjutkan kepada kajian atau bab yang kedua, at-tarhib minal firari minaz zahfi. Ancaman atau apa ya? Hukuman, peringatan keras bagi orang-orang yang lari dari medan perang. Jadi dalam Islam itu ada dosa besar, as-sab'ul mubiqat, 7 dosa yang menghapuskan semua amal kebaikan kita. Satu di antara sab'ul mubiqat itu adalah al-firaru minaz zahfi, sengaja lari dari medan perang. Ya, kalau bahasa kita sekarang pecundang ya. Dia sudah ikut dalam peperangan, lihat musuh hebat, haibahnya menggetarkan hati, dia berpaling, ya, lari, dia meninggalkan medan perang. Ya, Islam diajar untuk tidak menjadi pecundang. Ya. Sehingga semboyannya Islam itu yang terkenal kan ish kariman au mut syahidan. Hiduplah dalam kemuliaan, atau kalau kau mati, matilah dalam keadaan syahid. Ya. Ada lagi bait mahfudzat disebutkan begini, fata'mul mauti fi amrin haqir
qata'mil mauti fi amrin 'azim. Rasa sekarat mati, rasa kematian, rasa lepasnya ruh dari raga seseorang itu fi amrin hakir, dalam urusan yang remeh-temeh, dalam urusan yang kecil, urusan rebutan harta warisan, urusan batas tanah, urusan perekonomian. Itu kan amrin hakir ya, perkara yang remeh-temeh. Qata'mil mauti, rasanya persis, tidak ada bedanya dengan lepasnya ruh di dalam memperjuangkan amrin azim, perkara yang besar. Memperjuangkan izzul Islam wal muslimin, berperang di jalan Allah. Sama ji rasanya, matinya sama. Lalu kenapa kita harus mati dalam urusan yang remeh-temeh? Padahal rasanya sekarat mati itu sama. Kita tidak ikut taklim gara-gara kita takut badan kita sakit, atau nanti kita masuk angin, atau kita nanti kena flu dan sebagainya. Lalu kita tinggalkan ilmu, kita tinggalkan ibadah, ya. Nanti kita mati juga. Rasanya mati itu sama dengan orang yang berkokoh, bersikukuh untuk tetap beribadah dalam keadaan dia menjalani sakit tadi, dalam keadaan dia menjalani madharat tadi. Rasa kematiannya sama. Tapi mati yang pertama tadi mati yang hakir, mati yang kedua adalah mati yang azim. Kita baca, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ini dalam surah Al-Anfal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu, walla duburo itu artinya adalah berpaling dengan menampakkan pantatnya, bagian belakangnya. Berarti dia lari, berpaling, kemudian membelakangi. Wa may yuwallihim yauma idzin duburo, artinya siapa yang lari dari peperangan pada hari itu, illa mutaharrifan liqital, kecuali kalau larinya adalah untuk mengatur siasat. Dia butuh waktu dulu. Kayak orang yang bertanding, kadang ada kan beberapa pertandingan volleyball umpamanya, bulu tangkis, ya dia punya time out dulu, dia minta izin pada juri dulu untuk keluar dulu. Untuk apa? Mutaharrifal liqital, untuk mengatur siasat kembali. Lalu coachnya, pelatihnya ngomong, kamu tembakanmu kurang bagus tadi, ya kamu smash kamu kurang bagus, ya, jadi diarahkan dalam time out tadi itu. Ini namanya mutaharrifal liqital. Dia sengaja berpaling untuk mengatur siasat lagi. Au mutahayyizan ila fi'ah, atau dia mau bergabung kepada kelompok yang lain, masih dalam kelompok dalam peperangan tadi. Faqad ba'a bi ghadabin minallah, sungguh dia telah kembali dengan membawa kemurkaan Allah. Jadi orang yang berpaling dari peperangan, lari dari medan perang, meninggalkan mujahadah, ya kalau dalam sekarang apa ya? Ya kita ngurus majelis taklim, ya ibu-ibu ada majelis taklim yang kita urus, ada kepanitiaan di dalamnya. Kita dapat tantangan, ada orang yang ngomong begini, ada orang yang usul begini, ada orang yang akhirnya kita udah deh, saya malas kalau begitu, saya nggak mampu lagi ngurus begini. Ini namanya yuwallihim yaumaidin dubur. Kalau kita analogkan sama seperti itu, orang yang berpaling dari berperang di jalan Allah. Faqad ba'a bi ghadabin minallah. Tapi tujuan ayat ini jelas lebih spesifik adalah kepada masalah peperangan. Ya, karena babnya saja adalah at-tarhib minal firar minaz zahfi, ancaman orang yang lari dari medan perang. Wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali, seburuk-buruk tempat kembali nanti di hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ijtanibu as-sab'al mubiqat.
Nabi bersabda, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang menghapuskan. Al-hadis. Hadis ini sudah pernah kita baca. Hadis yang terakhir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yanfa'u ma'ahunna amal. Ya, coba perhatikan. Ada 3 perkara, ada 3 hal la yanfa'u yang tidak ada manfaatnya, tidak ada artinya, ma'ahunna bersama dengan 3 perkara tadi. Apa yang tidak bermanfaat? Amal ibadah itu tidak ada gunanya sama sekali. Jadi amal ibadah yang kita lakukan sehari-hari ini tidak ada manfaatnya. Bahasa Makassarnya tena matu-matunna. Ya, tena buak-buakna. Ya, tidak ada artinya sama sekali amal ibadah itu kalau di dalam diri kita ada 3 perkara. Kalau dalam amal tadi dicampur dengan 3 masalah. Yang pertama apa? Asyirku billah, syirik kepada Allah. Jadi sholat yang kita lakukan, zakat, haji, puasa, umroh, semua ibadah itu tidak ada artinya kalau dalam hati kita masih ada rasa syirik kepada Allah. Apa syirik? Meyakini ada sesuatu yang bisa memberi manfaat atau madarat selain Allah. Ya, hari ini lagi musim COVID-19. Ya, awas jangan goyah iman. Kalau kita meyakini bahwa COVID-19 ini membahayakan kita, ya, tidak ada dalam hati kita bahwa kalimat itu harus ditambah dengan seizin Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan Muhammad, tidak ada sekali-kali sesuatu pun yang bisa memberi madarat kepadamu illa ma qad kataballahu lana, kecuali sesuatu itu telah dicatat, sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Atau dalam hadis qudsi ada ya dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, demi Allah seandainya seluruh manusia di muka bumi ini dan seluruh jin semuanya bersepakat sejak zaman awal dulu sampai zaman akhir ala ayyang fa'uka, untuk memberi manfaat kepada kalian, tidak ada sedikit pun yang mereka bisa datangkan manfaat itu kecuali sesuatu yang telah ditentukan Allah untuk menjadi manfaat untuk kita. Sebaliknya, lau anna insakum wa jinnakum, seandainya seluruh manusia kalian, seluruh jin kalian sejak zaman awal dulu sampai zaman akhir mereka bersepakat, berserikat ala ayyadurruka, untuk memberi madarat, memberi bahaya kepada kamu. La yadurruka, lam yadurruka, sedikit pun mereka tidak akan bisa memberikan madarat kecuali madarat yang telah ditentukan Allah mengenai kepada kita. Ini masalah keimanan dan ketauhidan yang harus kita jaga. Ya oke lah, pemerintah memberikan kepada kita warning ya, untuk kita menjalankan lockdown, untuk kita menjalankan social distancing dan sebagainya. Ini bagian daripada ikhtiar kita. Tapi tidak boleh diyakini bahwa ini sesuatu yang membahayakan kepada kita tanpa ada embel-embel biiznillah, dengan izin Allah. Ya, syirik kepada Allah. Amal ibadah tidak ada artinya kalau dalam diri kita ada syirik. Yang kedua, wa uququl walidain, ibadah kita tidak ada artinya kalau kita durhaka pada kedua orang tua. Ya. Jadi kewajiban anak itu sudah beribadah kepada Allah cuma satu, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Sehebat apapun ibadah seorang anak, kalau dia durhaka pada orang tuanya, tidak ada artinya amal ibadah itu. Dan yang terakhir, wal firaru minaz zahfi, dan lari dari medan perang. Jadi orang yang hebat agamanya, hebat ibadahnya, tapi ketika dia ikut peperangan dia berpaling, dia lari dari peperangan, semua amal ibadahnya hapus. Ya, tidak ada artinya di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah yang dirahmati Allah, Ibu-ibu sekalian, Majelis Ta'lim Nurul Iman Telkom. Apa yang kita baca dari beberapa hadis dan ayat Allah tadi, intinya ada 2 tema yang kita bahas pada Kamis hari ini 26 Maret 2020. Yang pertama adalah ancaman meninggalkan perang,
dan jihad di jalan Allah. Yang kedua, ancaman atau peringatan keras bagi orang-orang yang lari dari medan peperangan. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah ilmu dari apa yang sudah kita kaji tadi, dan di dalamnya kita bisa menjadi semangat untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, jihad dalam artian kekinian, artinya kita berjihad untuk memperjuangkan agama Allah, menghidupkan ta'lim, memberi semangat kepada orang untuk senantiasa istiqomah dalam syariat agamanya. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan merahmati kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.